Kembali lagi bersama saya, Rina Tarihoran, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi semester 6, kelas C, NIM 1803030107. Pada video kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Political Corruption and Governance yang ditulis oleh Dina El Sayed. Jadi pada bagian buku pertama ini, buku ini mengeksplorasi penyebab korupsi di Timur Tengah dan Afrika Utara melalui analisis komparatif lintas negara yang sistematis terhadap 15 negara di kawasan. Ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara korupsi dan perbedaan dalam dimensi politik dan sosial ekonomi di negara-negara yang berbeda selama periode 1909 sampai 2010. Negara-negara tersebut dikelompokkan menjadi 3 subwilayah, ada di wilayah Teluk, Afrika Utara, dan Masret plus Yaman. Penulis menemukan bahwa variabel utama yang menunjukkan kekuatan dan mempengaruhi intensitas korupsi adalah supremasi hukum, kualitas regulasi, dan keterbukaan perdagangan. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan jelas menjadi pemicu korupsi kecil-kecilan. Sementara itu, pemberian sumber daya alam menunjukkan dampak yang lebih kecil terhadap tingkat korupsi. Korupsi itu adalah fenomena duniawi. Tidak ada negara yang sepenuhnya bersih dan kebal dari hal itu. Ini menembus masyarakat di semua tingkatan yang menyebabkan malfungsi institusi politik dan ekonomi mereka. Ini fenomena kompleks yang terus berlanjut sebagai global masalah. Adanya upaya berlanjut di tingkat politik serta akademis guna untuk mengatasi korupsi dan dimensinya yang bercampur. Selama dekade terakhir, organisasi internasional telah menempatkan taktik korupsi di puncak agenda dan rencana aksi mereka. Di bulan Desember 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi PBB melawan korupsi. Ini menandai langkah yang jelas dalam ranah kerjasama pembangunan menuju pemberantasan korupsi secara internasional. Dengan inisiatif adopsi tingkat regional dan nasional yang berguna untuk menahan korupsi melalui pemerintahan yang baik, strategi keuangan, penegakan hukum, pembentukan entitas nasional akan memerangi korupsi dan meningkatkan kesadaran akan implikasinya. Relevansi buku ini bersumber dari politik, yaitu adanya perspektif dan penalaran akademis. Pertama, pemberontakan Arab 2011 yang menjatuhkan beberapa rezim di kawasan MENA, menunjukkan pentingnya geostrategis di wilayah ini, serta pentingnya menganalisis negaranya sehubungan dengan korupsi yang menonjol sebagai satu kesatuan dari alasan utama pemberontakan Arab. Kedua, sementara wilayah MENA telah menjadi subjek penelitian dalam literatur, itu kurang terwakili dalam studi korupsi. Topik ini umumnya dipelajari dalam kaitannya dengan masalah yang lebih luas seperti meningkat praktik demokrasi, mempromosikan gagasan, tata pemerintahan yang baik, dan dampak korupsi pada pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Bab yang kedua, definisi konsep. Korupsi didefinisikan melalui kepentingan umum, opini publik, dan kantor umum. Kant mendefinisikan korupsi itu sebagai tindakan yang dilakukan oleh orang-orang di depan umum, jabatan kantor yang berangkat dari formal rules of conduct, di mana perilaku ini dimotivasi oleh keuntungan pribadi berupa kekayaan, kekuasaan, ataupun status. Sadko dan Coetzee menganggap korupsi itu sebagai perilaku publik, pejabat yang jauh dari norma yang diterima dan berlaku umum di masyarakat. Berdasarkan definisi di atas, korupsi itu terdiri dari pelanggaran kekuasaan yang dipegang pejabat publik yang melayani orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Bailey dan Scott juga menyoroti bahwa korupsi itu adalah istilah jabatan publik yang tidak dapat digeneralisasikan karena, yang pertama, ini tergantung pada budayanya. Yang kedua, ia mengabaikan untuk melihat kasus-kasus di mana para pembuat undang-undang itu sendiri yang korup.
Yang ketiga, beberapa regulasi sudah tidak adil karena mereka melayani aspirasi orang-orang yang membangunnya, sehingga membayar suap dalam kasus-kasus itu yang mungkin dianggap tidak etis. Korupsi didefinisikan melalui kerangka kerja principal agent. Pendekatan ini mendefinisikan korupsi pada prinsipnya adalah untuk individu-individu yang mewakili proses korupsi. Ini mendefinisikan korupsi itu sebagai perilaku yang dilakukan melalui beberapa agen yang didelegasikan untuk bertindak atas nama beberapa kepala sekolah. Yang berdasarkan pendekatan ini, Kitkar mendefinisikan korupsi itu sebagai ketidaksepakatan antara kepentingan umum dan pejabat publik karena korupsi terjadi ketika agen-agen gagal bertindak sesuai. Menurut perspektif principal agent, korupsi itu adalah tindakan tidak etis individu yang didorong oleh keuntungan pribadi untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biayanya. Fokus pada pendekatan untuk menjelaskan korupsi ini, insentif individu di mana setiap aktor hanya mencari dirinya sendiri yang mengabaikan dimensi penting lain dari fenomena tersebut, seperti aspek budaya, nilai sosial, dan norma, dan bagaimana sistem itu juga berfungsi. Bab yang ketiga, tinjauan literatur. Peran pemerintah dalam perekonomian. Para ulama berpendapat bahwa semakin lama suatu negara telah terbuka untuk perdagangan, semakin sedikit korupsi yang didaksikan. Apalagi Sangwi dan Gray berpendapat bahwa semakin besar partisipasi dan keanggotaan organisasi internasional ataupun regional seperti PBB, IMF, dan WTO, dan semakin lama durasi integrasi, semakin sedikit korupsi disaksikan. Ini karena fakta bahwa negara-negara di bawah payung organisasi semacam itu perlu mematuhi perjanjian dan kode internasional yang berlaku. Adapun korupsi dan kekayaan sumber daya alamnya, Ades dan Ditila, Mitenola dan Jackman, Konikova, Treichmann, Lapsborn, dan Bhaskara dan Hodler mencapai temuan yang sebanding dengan alasan bahwa sumber daya alam memberikan kondisi suatu negara yang memungkinkan peluang yang lebih tinggi untuk korupsi. Baik pencarian sewa ataupun generasi sewa, Layton dan Wedemann tiba di kesimpulan kuat terkait dengan kelimpahan sumber daya alam, menyebutkan bahwa penguasa sumber daya alam memberikan kesempatan nites untuk terjadinya korupsi. Bab yang keempat, desain penelitian, metodologi, dan data. Desain analisis kooperatif adalah untuk memahami hubungan sebab akibat, hubungan antara korupsi dan variabel yang berbeda. Bagi yang pertama, bab ini membahas tentang metode studi kasus, yang kedua menjelaskan metode perbandingan terfokus, terstruktur, sorotan ketiga yang paling banyak desain sistem rupa, dan keempat menggarisbawahi desain penelitian pada bagian pengumpulan data. Macam-macam metodenya itu, yang pertama ada metode studi kasus. Metode studi kasus itu merupakan pendekatan yang tepat untuk mempelajari kompleks fenomena sosial melalui analisis yang mendalam dan komprehensif. Selama di sana, telah banyak kontroversi mengenai kekuatan dan kemampuannya untuk mencapai kepercayaan. Tujuan dari studi kasus untuk menjelaskan kondisi dan keadaan sekitar fenomena, mencapai pemahaman yang jelas, dan mungkin dalam konteks tertentu memperjelas hubungan kausal. Sommer dan Zongwil memandang studi kasus ini sangat penting dalam metode empiris yang memungkinkan analisis komprehensif yang spesifik. Yang kedua, metode perbandingan berfokus terstruktur. Untuk mencapai analisis sistematis bagi 15 negara di wilayah EMENA, metode perbandingan terfokus terstruktur digunakan untuk lebih menyelaraskan pertanyaan yang dibahas, variabel yang relevan, dan data di atas semua. Ilmuwan politik seperti Van Evera telah mengakui keuntungan dasar-dasar mengikuti metode ini ketika melakukan penelitian kualitatif. Itu studi oleh George et al., George dan Simon, dan Crepon dan Kenwall dalam hubungan internasional sering disebut sebagai paradigma metode. Sementara itu, George memberikan dasar bagi alat untuk digunakan mempelajari peristiwa sejarah yang terkadang aplikasinya untuk peristiwa dunia nyata tapi kurang menawarkan kejelasan analitis. Bab yang kelima, wilayah MENA, fitur unik dan rezim yang berkelanjutan.
Untuk memenuhi tujuan buku ini, 15 negara diklasifikasikan menjadi 3 subkawasan: negara-negara GCC, negara-negara Afrika Utara yang mencoba, dan negara-negara Masyriq ditambah Yaman. Alasannya, yang pertama, Yaman adalah negara yang berdiri sendiri di dalam buku ini karena ada 2 alasan. Di satu sisi itu milik secara geografis ke wilayah Teluk, di sisi lain penting untuk tidak mengecualikan Yaman dari kitab pertama karena itu milik Arab dan MENA menurut definisi yang berbeda dan literatur yang disebutkan dalam buku ini. Yang kedua, para sarjana yang berfokus pada kawasan MENA sebagai peserta organisasi internasional seperti IMF, TI, PBB, Bank Dunia yang menganalisis dan melaporkan keamanan sebelum pemberontakan 27 Januari 2011 di sana untuk memahami adegan sebelum perubahan drastis yang terjadi di negara itu. Yang kedua, desain sistem paling mirip digunakan untuk melakukan perbandingan antara negara di kawasan Teluk dan Afrika Utara. Sementara di negara-negara Masyriq ditambah Yaman, desain ini tidak diikuti secara ketat karena varian terpapar mengadopsi desain sistem yang paling mirip membantu menemukan variasi. Demikianlah review dari buku ini. Terima kasih.